المجتهدين والعلماء العاملين شيخنا بالدين والإيمان وأفراد المسلمين الله الكريم بالوسط جميع رحمه وعلى نية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى واتبع أثره وجاهد جهاده إلى يوم الدين. وبعد قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي يوسف قدس الله سره ونفعنا به وببركات علومه وبدار الآمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Muhammadul Qawaid kulli arba'at usulin al-fasl al-awwal fi tarjamati aqidati ahli sunnah fi kalimat syahadah allati hiya ahadul mabadi al-islam wa naqulu billahi taufiq alhamdulillahil mu'min al-mu'in al-fa'al al-mu'in al-arsul majid والبدش السديد الهادي سبق العبيد إلى منهج الرشيد البالغ السديد المحكم عليهم بعد شهادة التوحيد على صفات أمائلهم عن ظلمات التنسيق والتحقيق إلى آخره. كتاب القواعد. Berikut ini kita akan mengkaji, akan membahas tentang inti-inti daripada ilmu tauhid, ilmu pengesaan terhadap Sang Pencipta yang mencipta al-mansurat wal masmu'at wal masmu'at. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang diberitakan ada neraka yang Allah Ta'ala ciptakan, timbullah keyakinan kita awal padanya iya apa enggak, kan begitu, karena tidak tahu. Allah Ta'ala kasih dalil-dalil, bukti, akhirnya yakin, artinya kita percaya. Akhirnya percaya, baru sekedar percaya. Ainul yakin, sampai kepada kita hakul yakin, sampai kepada hakul yakin bahwa neraka itu ada, tempat Allah Ta'ala menyiksa hamba-hambanya yang tidak taat. Percaya kan? Ya. Kalau percaya kepada masjid. Begitu. Awal-awalnya kita masih kecil tidak percaya neraka kan gitu ya. Dan urusan neraka, surga dan neraka bukan apa namanya kepercayaan kita saja. Itu cek PR juga percaya. Cek PR juga percaya ada surga. Kalau tuh gitu ada apa namanya orang Cina katanya kalau bakar kalau mati katanya dibakar aja. Supaya di sana mau dibakar lagi katanya, supaya di sana di akhirat kayak dibakar lagi. Ya Allah Subhanahu Wa Taala
kekuasaannya dibatas kepada ukuran kalau terjadi debuah nggak bakal Allah Ta'ala ngapain katanya. Itu artinya kekuasaan Allah diukur pakai akalnya. Kekuasaan Allah diukur pakai akalnya. Bukan jadi kalau namanya kalau manusia udah bakal sampai. Iya. Sama juga apa namanya? Udah begitu dia jadi debu, ya dilemparin ke laut, dimakan sama ikan teri. Ikan terinya ditangkap sama nelayan, jual sana kita pepes, kita goreng, ya kita amal. Bagaimana? Karena diukur pakai akal ya bisa. Maka apa yang pertama adalah apa namanya? Kita sedang percaya. Kedua apa namanya? Hakul yakin. Yakinnya udah bener banget kita. Ainul yakin. Seakan-akan kita udah lihat. Seakan-akan kita udah lihat. Surga begitu juga. Seakan-akan kita udah lihat. Maka kata ulama katanya, ajibtu liman yarjul jannata. Nah, walau dia stahil, aku heran kepada orang yang percaya, udah banget percayanya sama surga, gitu kan? Udah hakul yakin sama surga, tapi masih pora-pora aja, masih santai aja, nggak mencari bekal yang banyak. Kan percaya, kan udah yakin, udah yakin. Sama juga kita percaya dengan neraka, hakul yakin dengan neraka, kan gitu ya. Tapi kita kadang-kadang masih nyerempet pekerjaan neraka. Masih nyerempet nggak? Dari bukan kadang-kadang menderung, ya, bukan nyerempet lagi. Tapi kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan mempenjarakan orang yang tidak taat kepadanya di neraka. Udah tahu nggak? Ya udah tahu, udah sering ngaji, tapi sering nyerempet nggak masih? Derung. Bukan nyerempet lagi suka ya. Waduh, Haji Syarwil saudara saya ini. Ya betul. Itu namanya Allah bakal kasih. Bukan apa namanya dari kasih tahu, Allah Ta'ala kasih tahu. Disampaikan sama Nabi, disampaikan oleh ulama sampai akhirnya pada kita menjadi hakul yakin adanya neraka yang Allah Ta'ala ciptakan, yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang kafir, dan Allah Ta'ala apa namanya ciptakan surga. Kita yakin, menjadi hakul yakin, gitu kan? Dan kita apa nih? Kalau kita sudah yakin, ya udah kerjaan yang apa saja yang kita kerjakan, aktivitas apa saja yang kita lakukan bermuara kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalau kita yakin mah. Dari rumah kita percaya. Kayak orang Cina, orangnya takut dibakar neraka, minta bakar di sini kalau mati. Itu kan gak belum. Itu namanya gak belum mengukur kekuasaan Allah dengan otak kita. Ya kakaknya gak belum. Gak bakal sampai, gak bakal mengukur kekuasaan Allah dengan apa namanya akal manusia. Apa namanya akal berpikir sampai ke hati dia. Seakan-akan kita melihat neraka, seakan-akan kita melihat surga. Kita yang ahli akidah, ahli sunnah, artinya dalam memaparkan terjemahan akidah ahli sunnah, akidah ahli sunnah. Kita adalah pengikut apa namanya akidah ahli sunnah. Ahli sunnah artinya apa? Ahli apa namanya keterangan akidah yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak apa namanya didasarkan dengan akal pemikiran manusia. Didasarkan apa kata Nabi? Cuman artinya di dalam menerjemahkan, gitu ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita lihat dia 'alal 'arsy istawa artinya bersemayam. Dalam kata lain bahasa kasarnya kita duduk. Tuh, kalau duduk gimana? Duduk artinya duduknya kayak apa? Kan mesti ditanya lagi kan? Duduknya kayak apa? Saudara, apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala khalaqal khalqa kullaha.
daqiqiha wa 'azamiha akbariha, yang paling kecil Allah Ta'ala ceritakan dan yang paling gede. Yang paling kecil apa? Itu virus. Mungkin virus itu kalau kita katakannya nggak bisa dilihat sama mata, saking kecilnya, saking kecil molekul yang sejenis lah, kita nggak tahu namanya. Banyak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak bisa dilihat sama mata, saking kecilnya. Ada gede banget tapi nggak bisa kita lihat. Malaikat pun gede banget. Malaikat maut saja saudara, itu apa namanya bedanya, itu kita ini malaikat duit yang 5 kopek itu dunia itu kecil banget, apa namanya di dunia saya isinya gitu semuanya, ada pohon, ada laut, ada apa, itu duit 500-an. Malaikatnya kayak kita bedanya. Kita pernah lihat nggak? Pernah nggak lihat malaikat maut? Lihat lah. Asal kelihatannya mati kan? Asal kelihatan mah? Asal lihat juga udah innalillahi wa inna ilaihi. Percaya tidak ada ya? Percaya, tapi itu percaya tungguin aja. Kita nggak ada bendera kuning. Iya, tungguin aja kalau mau percaya, tapi nggak ada bendera kuning. Gitu. Yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, artinya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kalau yang disembah abal-abal maka jangan. Ada yang Tuhan yang disembahnya abal-abal. Ada yang pakai apa dari sodok-sodok ya ada abal-abal. Ada yang gitu doang kan gitu. Tapi coba abal-abal kalau kita menyembah sesuai dengan yang Allah Ta'ala ajari. Kalau mencoba aku caranya begitu. Diajarin semuanya oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang pertama bersihin dulu apa namanya anggota badan kita daripada 2 hadas. Ajarannya dia udah begitu. Kemudian apa dia malbas yang kita pakai juga bersih. Ajaran dan gitu. Kemudian tempat yang kita pakai sholat harus bersih. Kedua menghadap kiblat dalam kondisi yakin. Menghadap kiblat dalam kondisi yakin. Kita yakinnya kiblatnya di sana ya sudah ikut ke sana. Ada apa namanya rukunnya, ada namanya rukun qauli, ada rukun fi'li, ada yang mesti dibaca, ada yang mesti bergerak. Begitulah diajarkan cara menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu masalahnya tauhid tidak boleh sikit-sikit. Itu langsung dari Allah disampaikan oleh Nabi, sampaikan para sahabat, sampaikan yang ujungnya akhirnya sampai kepada kita. Paling kadang mirip-mirip sedikit lah ibadat kita dengan para sahabat yang begitu rakaatnya kan begitu. Maka ibadat adalah tauhid, hal-hal yang apa deh mesti begitu datangnya dari Allah SWT. Begitulah terjadinya. Hanya sedikit di sana sini ada perbedaan sesuai dengan pemahaman sahabat dan penglihatan sahabat. Ada orang sembahyang di belakang Nabi kita dan dia kedengeran dia baca Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkali-kali Nabi kita sembahyang enggak baca Bismillah. Yang depan kedengeran Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Yang meriwayatkan yang depan Nabi kita baca. Yang di belakang enggak dengar, dia bilang kagak Pak. Itulah yang terjadi itulah yang menjadi perbedaan alhasil intinya semua sepakat bayang lahor 4 rakaat, bayang asar 4 rakaat, bayang maghrib 3 rakaat, bayang isya 4 rakaat. Itu begitu sudah datangnya ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Itulah caranya. Setelah kita yakin sudah mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, maka siapapun dia, dibayangkan dia, diteruskan dia, wajiblah sholat. Ya, wajiblah sholat dengan ketentuan yang saya sampaikan tadi. Nah,
Alhamdulillahil mubdi al-mu'id. Segala puji bagi Allah yang memulai, yang mengulang, yang mengembalikan. Dialah yang menciptakan segalanya dari awal. Menciptakan dari awal, dan dia kuasa untuk mengulang lagi apa yang diciptakan. Manusia-manusia yang sudah di dalam tanah lebih daripada 1000 tahun, lebih daripada 2000 tahun, lebih daripada 5000 tahun, udah jadi apa ya? Udah gak ada bapaknya. Ya kalau mungkin baru 100 tahun masih ada, 200 tahun masih ada, 1000 tahun ada. Ada manusia yang masih ada. Masih ada 1000 tahun kalau Ta'ala jaga, masih ada. Dan ini benar terjadi ya di di Saudi Arabia, di Madinah Al-Munawwarah. Kira-kira ya belum sampai 50 tahun, 60 tahun yang lalu atau 70 tahun yang lalu, bahwa terjadi badai. Wah, hujan besar, dari gunung turun air, terangkat kuburan semua. Kuburan terangkat, ada yang ngambang dan lain sebagainya. Sibuklah pemerintahan Arab Saudi kan, ada tim SAR-nya dan lain sebagainya untuk mendeteksi siapa yang meninggal dari RT ini. Udah ketemu ada kuburannya. Ini ratusan jenazah dalam kondisi masih baik, gitu kan? Nggak ada alamatnya, nggak ada namanya, nggak ada. Ini orang mana yang meninggal? Mereka ternyata mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang mati di medan perang. Udah 1000 tahun lebih. Masih berada. Dipelihara kalau model kita udah 3 bulan udah nggak bisa apa-apa aja. Kalau model kayak kita udah 3 bulan udah. Ini 1000 tahun lebih masih dalam kondisi jenggotnya ada, mukanya hidup dan lain sebagainya. Itu memang jaminan dari Allah SWT bagi mereka yang matinya begitu, ibadatnya semacam itu. Kalau kita mah, yang kita mudah-mudahan selamat, amin. Amin. Al-Mubdi Al-Mu'id, yang mulai mencipta dengan tanpa contoh lebih dahulu. Beda dengan manusia, bikin apa saja bisa pakai contoh dulu. Bikin apa saja mesti pakai contoh dulu. Di mana bikin kapal selam, dia nyata ikan laut, bebas. Ada rombongannya dan begitu sehingga dia bisa tanam di bawah dan lain sebagainya. Diciptakanlah oleh manusia akhirnya bisa bikin kapal selam. Ada contohnya, bikin kapal terbang, dia lihat burung elang, sayapnya berapa, dicabutin satu-satu, dihitung satu-satu itu sayapnya, jumlah sayapnya sekian. Artinya dia sekali berkembang begitu dapat tenaga sekian. Dibuatlah mesin untuk bisa mengangkat ini, dibuatlah mesin semestinya bisa angkat semua. Itu ada contoh lebih dahulu. Manusia bikin, kalau dengan bahasa lain, manusia bisa mencipta, namun nyontoh kalau Allah Subhanahu Wa Taala khalaqa min ghairi misalin sama. Allah Taala menciptakan nggak ada contoh lebih dahulu. Allah Taala ciptakan nggak ada contoh lebih dahulu. Al-Mu'id yang bisa mengulang, walaupun udah jadi tanah, bentuk kita begini akan begini lagi. Sama Jepang aja bisa. Sekarang kita Indonesia minta motor Honda tahun 60. Kita bikin surat proposal, wahai pabrik Honda, tolong bikinkan kita Honda tahun 60 sebanyak 3.000 unit. Dibikin aja, nggak dibikin, suruh pabrik dulu. Begitu. Jepang aja bisa. Jepang aja nih. Masa kita nggak masa Allah SWT dan bisa Jepang aja nih bisa dikeluarin dah. Bikin komputer masuk komputer mesin nggak kuat Honda tahun 60. Jepang aja nih, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala mau dikatakan Al-Mubdi Al-Mu'id, dia menciptakan, dia bisa mengulang lagi. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim,
Siapalah yang akan menghidupkan tulang belulang? Allah. Yuhyi alladzi ansha'a awwal. Yang hidup adalah yang mencipta pertama. Siapa yang mencipta pertama? Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akidah baru mulai. Insyaallah bahasannya pada 1 tahun ini belum tentu selesai. Allah Subhanahu wa taala.